Welcome to the Paxic. Masa lalu di sini sekarang ku siap untuk beraksi dengan syaratku di MRC The Ball siap beraksi. Sebelum kita memulakan video kita pengen lihatkan Anda semua dengan HP Infinix GT 10 Pro. HP ini mempunyai 16 GB of RAM, yaitu 8 GB plus 8 GB virtual RAM serta 600.000 benchmark, dan juga sesuai untuk bermain game-game heavy seperti Genshin, kereta, seterusnya COD, PUBG dan pelbagai lagi, serta swafoto yang sangat menarik perhatian untuk vlogging juga, untuk selfie dan pelbagai lagi kegunaan dengan harga hanya 3 juta rupiah, yaitu Rp1.000. Dapatkannya di toko-toko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacis dan juga Rili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pacik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pacik, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah ya, kita bakal bikin video terkini, terkeren, terviral, apa yang positif bakal kita Sikat terus. sikat. Yes, untuk kali ini guys kita bakal mereaksi yang mana ya culture shock orang ke Kalimantan itu ya, karena sakingnya teknologisnya dan juga keindahannya kini semakin kelihatannya. Ini dia guys, betul. IKN ya, ataupun ke Kalimantan banyak lagi banyak tempat-tempat lagi di kawasan iya, Kalimantan juga guys. selain daripada IKN mungkin banyak lagi yang ada di Kalimantan, karena yang selama ini yang kita melihat itu hanya di IKN ya Pak Ci ya. Ya, Tetapi IKN aja cuma bukan di tempat yang lain-lain juga. ya mungkin ada wisata-wisata tempat lain yang membuatkan kita culture shock juga sebenarnya ya. Nah, jadi emang gimana sebenarnya Kalimantan ini selain daripada IKN yang kita ketahui. Jadi guys, nggak perlu basa-basi, kita bakal mereaksi dalam 3, 2, 1 and go. Kalimantan. Jadi kalau kamu tinggal di sini, kalau kamu ketemu macet, ndak bakal kamu dengar suara klakson sepanjang apapun macetnya. Asli ndak bakal kalian dengar suara tetot kayak di Jakarta, itu nggak bakal. Karena fungsi klakson di Kalimantan tuh ada dua, nyapa teman di jalan sama pale-pale tukang sayur. Jadi kamu ndak bakal dengar suara klakson kalau pas lagi macet, mau sepanjang apapun itu macetnya. Jadi orang-orang di sini tuh sabar-sabar, dia ngerti dia kalau ada macet itu. Ini culture shock kalau kamu tinggal di Bagus. Itu lebih kurang di tempat kita lah ya, jujur ya Beci ya. Aku pindah ke Kalimantan. Yang pertama, kalau kita makan di depot, itu tuh nggak ada harganya cuy, dan tiba-tiba udah habisnya minimal 170.000 buat makan berdua. Yang kedua, biaya hidup di sini itu ternyata 2 kali lipat aku tinggal di Surabaya, padahal Surabaya sama Probolinggo itu udah termasuk Surabaya itu mahal. Ada lagi yang lebih mahal dari Surabaya, yaitu Kalimantan. Terus harga air galon di Surabaya itu aku nggak tahu berapa sih, cuman kayaknya sekitar 20 atau 30.000 ya. Di sini harga galon 47.000 satu. Itu kayak 47.000 ya. Pernah makan nasi padang 10. aku tanya sama doi, habis berapa ini seporsi? 52.000. Hah? Noh. Kayak 52.000 tuh kalau misalnya di Padang pinggir jalan di Surabaya tuh udah kenyang sampai besok pakai 3 lauk. Ini aku beli penyetan aja lah, kali-kali murah. Berapa penyetan seporsi? Aku tanya sama dia. 46.000. Ikan ayam 46.000. Ya kenapa dihitung gitu guys? Selain harga yang 2-3 kali lipat daripada di Surabaya dan Probolinggo, ongkir Shopee juga mahal banget, minimal 36.000. Itu maksudnya lebih kepada logistik lah, ditambah baikan di kawasan Kalimantannya begitu ya. Tapi aku nggak pernah lagi lihat orang Kalimantan protes tentang harga kayak gini, Nggak pernah guys. Ataupun kita yang ketinggalan gitu ya. Tapi ini pertama kali kita dengar orang cerita tentang harga mahal di Kalimantan. Gitu. Maksudnya kita dengerin aja lah ya. Lanjut. Nah, jalanan di Kalimantan itu juga semuanya nonjok.
mau itu gang kecil, mau itu jalan utama, mau itu jalan lebar, jalan sempit, semuanya nanjak. Nanjak. Gak Oh, berani begini ya. nyetir di sini. Ya. Padahal dulu di Jawa keluar kota sendirian pun nyetir loh, nggak pakai tol pun nyetir loh. Di sini sehari-hari seringnya mati air. Terus di sini itu nggak ada yang namanya nggak antri, nyerobot, marah-marah, nggak sabaran kayak di Surabaya. Sini semuanya orang kayak sabar, menunggu dengan sabar. Walaupun antri panjang, mau beli bensin antri, apa-apa antri. Bagus. Mereka tuh kayak it's okay, kayak gitu loh. Nah di sini tuh orang-orangnya tuh kayak slow living banget. Jadi kalau misalnya mau kayak ke pasar, kalau di Surabaya kan ini ikannya, ikan ayamnya, ikan ini, maksudnya kayak rebutan buat ngejual barangnya atau dagangannya. Kalau di sini ya udah jualan diem. Kalau kita nanya dijawab, terus nanya balik, Gitu guys. ya udah kayak ya udah slow. Tenang, tenang. Nah kalau di Surabaya nih baru lampu hijau sedetik tantin tantin tin 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 di sini tidak ada yang namanya klakson. Semuanya menghadapi segala keadaan dengan sangat sabar. Tidak ada yang namanya klakson. Dan karena setiap makan habisnya pasti lebih dari 100.000, minimal 170.000 sekali makan 2 orang. Jadi 100.000. semenjak saat itu kita cuman 2 minggu aja Perlu bertahan untuk beli sabar. sisanya. Aku belajar masak. Bagus. Oh. Itu, Mbak, aku baru bilang. Juga mahal, cuman Aku baru beb, pengen bilang sama karena Ci. daripada beli sehari 3 kali. Aku baru mau bilang sama dia ya. Hmm. Mbak, masak, Mbak. Tempat kita juga mahal. Kalau makan gitu di luar bagus masak sendiri gitu. Iya, sebenarnya itu solutionnya ya, belajar Sebelum masak aku ya. pindah ke Kelantan lah, tapi kok udah pindah ke Kelantan guys, masaknya nggak pernah lagi disebabkan makanannya lebih murah daripada masak sendiri. Nah, gitu. Nah, tapi kalau aku ya, kalau rasanya mahal ya gitu, masak, Mbak. Betul. Tapi yang lain sebenarnya pujian banyak juga ya. Dia cuma complain about the expensive food lah yang ada di Yeah. Kalimantan. Tapi ya itu sebenarnya bagi aku itu adalah keinginan kita, pengen makan ayam penyet, pengen makan itu, makan ini, itu kan pilihan. Tapi sebenarnya kalau keperluan kita ya pandai masak sendiri lah itu ya. Nah jadi guys, ada lagi nggak sih? Lanjut. Bang, di Kalimantan kan katanya banyak cerita-cerita mistis ya. Wih. Lu percaya Wah, nggak? ini Atau lu Bang. pernah ngalamin gitu nggak? Contohnya kepuhunan. Kepuhunan ini apa? Kubunan tuh kayak misalnya ditawarin nih, Bang Pras makan Bras, tempenya. Oke. Bang Pras nggak mau. Udah aku mau buru-buru nih, mau cabut. Terus? Bang Pras bakal kena sial. Biasanya tuh kecelakaan gitu lah, paling meninggal atau apa. Wah. Ya kan, Nggak cicip ya? Kecelakaan paling meninggal gimana ceritanya? anjir? Paling Gara-gara gua nggak ngambil tempe, gua ketemu sama ajal gua. Iya. Ya cicip lah, cicip lah. perlu cicip sedikit. Saya siapun lah, saya siapun Bukan lah. gua tidak menerima. Gua baru tahu apa dan apa bereaksi. orang Brunei kata siap-siap pun guys. Siapun lah gitu. Itu bahasa Brunei ya, maksudnya cicip dulu walaupun sedikit. Yang penting Yes. ngerasa gitu, karena itu udah ditawarin kepada kita. Ya adat lah gitu ya. Iya, yang penting kita iya bisa sedikit. Ya tapi Makasih nggak ya. pernah lagi dengar kalau nggak cicipin tuh kena sial ya kan. Ya Paling-paling itu adat mereka ya kan. paling-paling meninggal aja ya. Gitu ya ngomongnya. Itu ayat. Aduh. Kaget juga tuh. Benar. Sama kayak gua pernah dengar tuh katanya kayak minum juga kalau apa dibuang dulu kalau nggak mau minum. Nah, tapi kalau itu lebih ke pelosok-pelosoknya lagi sih, kayak kita makan nih misalkan, kita harus naburin sedikit ke bawah. Oh. Ceritanya buat Jatah bumi. jatah bumi gitu lah, alam buat makhluk-makhluk yang tidak terlihat lah. Ceritanya kayak gitu. Kalau yang makan semut itu ntar. Berbagi Oh. sama siapa aja. Gitulah ya. Gitu. Pokoknya kalau ditawarin kalau bisa pas di Kalimantan diterima aja. Walaupun nggak suka ya dicicip aja kayak di Gitu ya cicip Makasih gitu. ya. Itu budayanya di situ ya. budayanya kayak gitu. Bang, di Ya. Gitu ya. Wah. Adat. Adat.
3 hal nggak masuk akal yang aku temukan di Pulau Kalimantan. Jadi minggu kemarin adalah pertama kalinya aku menginjakan kaki di Pulau Kalimantan. Dan ini adalah 3 hal unik yang bikin aku geleng-geleng kepala. Yang pertama, antrian panjang di pom bensin. Tahu nggak sih kalau Pulau Kalimantan adalah penghasil minyak terbesar kedua di Indonesia. Jadi antri di pom bensin tuh kayak buat aku nggak masuk akal banget. Yang kedua, nggak ada listrik di beberapa jalan. Pulau Kalimantan itu adalah penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Dan listrik di Indonesia itu mayoritas dihasilkan dari hasil pembakaran batu bara. Jadi aneh banget nggak sih nggak punya listrik. Yang ketiga, banyak banget jalanan yang belum diaspal. Padahal selain menjadi penghasil minyak bumi dan batu bara, Pulau Kalimantan juga punya komoditas kelapa sawit dan penambangan pasir. Harusnya kaya banget gak sih? Jadi kayak nggak masuk akal aja jalanan nggak diaspal tuh. Coba deh kasih tahu aku di kolom komentar. Hal aneh apa yang kalian temukan di Pulau Kalimantan? Yang nggak bisa ditemuin di Pulau Jawa. Nah, gitu guys. Ini bagus. Ini yang harus disuarakan nih yang kita pengen dengar guys. Iya, betul Ya. betul. Jadi masa kita bereaksi ini mungkin teman-teman ataupun pengurus besar yang berwajib apa semua, pemerintah apa semua bisa lihat juga nih apa yang mereka. Tapi itu faktanya adalah logiknya Kalimantan ini adalah sumber utama buat Indonesia juga. Tapi orang bilang sumber alamnya dijatah, tetapi untuk penduduk lokal itu nggak dapat. Itu kasihan guys. Harusnya pemerintah harus melihat lagi ya. Tetapi ya sebenarnya untuk ini Kalimantan udah semakin memaju lah ya. Betul. Kita lihat di sini, guys. Ya. Lagi nggak? Lanjut. Bakso. Apa ini? Makan pentol. Oh. Makan bakso gitu ya? Oh, Macam gitu ya? Oh. wah, bikin nagih ya. Wah, bikin nagih ya. Ini yang kita pengen dengarkan juga tuh. Sampai nagih guys. Bagus Bisa dicoba. Wih, bisa dicoba ya gitu. Waduh guys. guys. Ada lagi. Orang Jawa yang merantau di Kalimantan. Aqua galon. Oh, ini mahal. Mungkin Haruslah. begini Ini ya, lebih kepada ya mahal tempat demand-nya yang tinggi. betul. Ya. Satu lagi mungkin fabriknya bukan di Kalimantan, tapi fabriknya kebanyakan di bagian Jawa Tengah kayak gitu. Jadi perlu diekspor keluar pergi ke Ya. Kalimantan. Sama dengan nilai juga macam tempat kita di Labuan, wilayah Persekutuan Labuan, di mana semua barang-barang itu perlu diimport masuk guys. Dia jadi mahal guys kalau tempat kita. Sedangkan Ada yang itu bilang orang ada apa itu? nggak senang cerita Baci, tempat kita itu nggak ada pabriknya. Iya betul. Mereka mahal dan sebenarnya costing itu lebih kepada penghantaran ekspor. Ya. Benar. Lanjut. Di Kalimantan itu biaya hidup mahal, nggak ada apa-apa, mau kemana-mana jauh. Kata sebagian orang, soal pulau yang satu ini emang beragam banget. Tapi satu hal yang perlu diketahui, Pulau Sumber Kalimantan itu alamnya, guys. gede banget. Kalau diibaratkan, Pulau Kalimantan itu hampir 5 kali lipat lebih luas daripada Pulau Jawa. Nah, karena luasnya ini, kondisi kehidupan di Kalimantan beragam banget. Mau cari hutan belantara ada, sungai besar ada, perkotaan ada banget, dari yang maju sampai ke yang biasa-biasa aja. Tapi ada satu hal yang orang-orang banyak tanyain, di Kalimantan itu biaya hidupnya mahal nggak sih? Karena sekarang aku ngerantaunya di Kalimantan Selatan, tepatnya kota Banjarmasin. Jadi aku jawab sesuai pengalamanku aja ya. Kalau di sini bisa dibilang biaya hidup nggak semahal dibanding bagian Kalimantan yang lain, tapi ya pasti lebih mahal dibanding hidup di Jawa. Contohnya kayak makan ini, satu porsi nasi pecel plus telur dan tahu harganya 20.000. Nah kalau yang ini satu porsi ada aja murah. Sebenarnya untuk harga makanan di sini variatif juga kok. Beda tempat ya beda harga, cuman di range-nya ya kira-kira segituan. Nah, kalau mau cari mall juga ada, lumayan gede dan store-nya juga lumayan lengkap. Tapi Uniqlo paling juga minusnya ada. di hiburan yang itu-itu aja. Karena kalau mau cari wisata alam, lokasinya bisa jauh banget. Paling di sini wisata alamnya nggak jauh dari yang namanya sungai. Nah, kalau di Kalimantan bagian tempat kalian tinggal sekarang gimana nih? Mungkin bisa berbagi pengalaman di kolom komentar juga. Nah, itu yang dikatakan tadi yang sebelum nih Mbak tuh bilang apa? Kalimantan ini untuk hidup yang bersantai-santai gitu, guys. Nah, Iya, gitu. gitu ya. Wah, Kalau mau shopping apa iya, tapi kalau sumber alamnya Kalimantan yang paling menang guys ya.
betul. Cuma Nah, jadi tadi ini dikatakan makanan itu tadi variasi lah harga tuh. Ya, benar. Nah, jadi guys, inilah antaranya ya guys ya, yang ada di Kalimantan ya. Tapi soal mahal ataupun murah itu ya di Malaysia juga kayak gitu guys. Ada tempat mahal, ada yang tempat murah. Dan ada yang kita ya seperti di Sabah juga ya mahal-mahal guys berbanding di Semenanjung. Sama seperti tempat kita guys ya. Kalau pengennya barang daripada luar masuk ke tempat kita itu mahal sekali guys ya. Betul. Dia Karena begini nggak ada lah, pabrik, tempat lah pabriknya ya. banyak di Semenanjung Malaysia. Segala Shopee-nya apa semua di sini. Tapi kalau di ekspor keluar, masuk import balik ke Sabah jadi mahal. Bayangin aja guys ya, contoh ya, si Paci antarin aku ya barang ya, harganya 10.000 guys ya, tetapi kos penghantaran itu 30.000 lebih gitu. daripada harga baru 30.000 guys, lagi 2 kali ganda guys daripada apa yang gila, dia itu yang kita kadang malas mau kirim-kirim nih guys ya, Benar. karena mahal kali guys, nih guys mahal. ya, mahal itu bukan mahal kali, ini mahal banget nih guys ya. Mahal banyak. Jadi guys ya itulah sebenarnya ya. Mana-mana tempat ya itu beda-beda, itu biasa lah guys ya. Mana-mana negara juga mengalami hal yang sama. Tapi apa yang membuatkan kita respect Kalimantan kali ini, dia udah semakin membaik dan juga pulih insyaallah ya. Pada tahun 2030 ya itu pasti berbeda banget sekali, dan Kalimantan itu pasti menjadi tempat wisata yang akan dikunjungi oleh luar negeri ya, termasuk daripada kita insyaallah. Kata orang sekali seumur hidup kita harus ke Kalimantan juga insyaallah ya. Nah jadi guys, terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Mungkin itu untuk kali ini baca ya. Itu saya pada Omni Bro. Sekiranya kalian ada lagi sebuah video untuk dirasi, just komen dan subscribe dengan link, dan insyaallah kami akan coba terbaik untuk mensajikan video-video Anda. Ya itu untuk kali ini. See you in the next video. Assalamualaikum, bye.